Oke, halo semuanya, kembali lagi dengan gua. Jadi hari ini gua bakal bikin video buat absolving yang chapter 3 sama chapter 5. Buat yang belum lihat video sebelumnya, gua udah jelasin tentang ekspresi masukan keluaran tuh sebenarnya di sebelumnya lagi sih. Tapi karena ini tuh bakal pakai operasi, jadi gua udah bikin yang video yang operasi dasar sama percabangan. Jadi gua bakal langsung mulai aja dari chapter 3. Oke, mari kita mulai. Oke, buka problems. Oke, ada 5 soal di sini. Oke, Panenkrek memiliki A ekor bebek jantan dan B ekor bebek betina. Tentukan. Oke, jadi sebenarnya ini cuma diberikan sebuah bilangan A, B, terus kita mau disuruh tentuin total bebek. Berarti tinggal langsung input A sama B, langsung terus abis itu langsung output A plus B aja. Oke, bikin dulu. Oke, bikin yang bagian atasnya dulu seperti biasa. Include bits std c++.h using std. Oke, ini nanti gua kopas. Oke. Seperti yang tadi gue bilang, berarti tinggal input A sama B. Oke, input A, B, in A, B. Oke, sekedar tips karena gue belum pernah jelasin kayaknya. Saat lu nyatain variabel tuh bisa langsung pakai koma begini. Terus nanti ya ini sebenarnya spasi nggak perlu sih, ini gini boleh. Tapi ya karena gue suka aja namain spasi gitu supaya rapi. Jadi gue biasanya nyatainnya gini sih, kalau ada lebih dari satu variabel dan kayak gue perlu nyatain, ya gue nyatainnya begini. Oke, dan selanjutnya in A. Oke, ini juga bisa langsung barengan gini. Oke, lanjut. Jadi tinggal langsung out A plus B. Oke, pakai enter aja supaya rapi. Oke, coba di compile. Kalau udah bener ya harusnya udah. Oke, 3 100. Oke, 103 udah bener. Gue langsung submit aja kodenya. Sebentar, sorry. Ini sudah CPP. Oke. Oke, udah accepted. Oh iya, perhatikan kenapa gue bisa pakai integer aja. Karena batasannya cuma sampai 100, ini kecil banget, jadi bisa pakai integer. Kalau misalkan batasannya bisa sampai 10 pangkat, misalkan 18, 10 pangkat 17 itu harus pakai long. Oke. Lanjut. Burung beo bebek untuk teman. Mesti ada banyak. Oke. Oke, burung beo tuh cuma disuruh nge-input sebuah string dalam sebuah satu line gitu. Terus kita suruh output sama persis stringnya. Oke, ini simple juga. Bentar. Oke. Seperti yang gue udah pernah jelasin, jadi kalau misalkan kita langsung nge-input dia jadi satu string, misalkan gini. Nyatain dulu string misalnya nama S, terus kita sin S. Yang bakal terjadi adalah dia cuma bakal input IO. Karena dia tuh si in itu berhenti saat dia mendeteksi white space, atau yang white space itu adalah spasi atau enter. Jadi kalau misalnya dia ini ada spasi nih, ya udah dia bakal berhenti, enter juga dia bakal berhenti. Jadi kita harus pakai seperti yang gue udah pernah jelasin, itu namanya get line. In, S. Nah, ya udah, terus langsung out S aja gitu. Oke, enter ya supaya rapi seperti biasa. Ini habit aja sih, kalau misalkan lo udah sering ngecepet, nanti lo kayak bakal ngerasa kalau enter pun nanti bakal lebih rapi juga outputnya. Oke, compile dulu, langsung coba programnya dimasukin. Belajar pemrograman dengan giat. Nah, keluarnya sama persis. Oke, keluar sama persis, langsung aja di submit. Oke, lanjut. Oke, udah benar, lanjut. Jadi Padengklak memiliki n ekor bebek, membagi, terus dia pengen bagiin bebek-bebeknya tersebut sama rata kepada M orang temannya. Dia juga menyadari bahwa bisa saja terdapat sisa bebek karena banyaknya bebek. Oke, jadi sebenarnya ini gue jelasin langsung aja. Soalnya cuma perlu kita output yang atas itu masing-masing sebanyak, misalkan N dan M bilangan bulatnya. Berarti yang atas tuh N per M, terus yang bawahnya itu sisa pembagian N per M.
Oke, cara kerjanya gimana? Ya cara kerjanya berarti kan kalau misalnya yang atas, oke, sorry, gue belum pernah jelasin. Jadi di C++ itu pembagian misalkan ada ini gue input 2 m sama m terus cnn m. Nah, saat lo ngelakuin misalkan n per m, a gitu, n per m, dia itu nilainya itu bakal di floor. Kalau belum tahu floor apa, floor itu adalah pembagian misalkan 15 dibagi 2. Itu kan sebenarnya 7,5 karena ya 7 1 per 2 kan. Tetapi kalau misalkan di C++ atau ya di C++ secara particular itu dia tuh pembagiannya dibulatin ke bawah. Jadi misalkan 7,5 itu jadi 7. Oke, jadi cara kerjaan soal ini gimana? Cara kerjaan soal ini adalah ya sebenarnya tinggal langsung aja yang ini 15 per 3 gitu. Karena udah di floor jadi masing-masingnya udah pasti benar. Nggak perlu apa-apa lagi karena misalnya 20 per 3 nih. 20 per 3 tuh kan 6, tapi sisanya 2. Nah, tapi kan karena udah di floor jadi oke-oke aja kan. Jadi yang atas tuh oke, int a sama m per m. Nah, b-nya itu sama add mod m. Seperti yang gue udah pernah jelasin di video sebelumnya, mod itu adalah persen itu adalah modulo. Jadi n dibagi m tuh sisanya berapa? Langsung aja. Selanjutnya kita langsung aja output berarti masing-masing terus spasi a enter cout bersisa spasi b enter. Oke. -3 masing-masing 5 bersisa 0 benar, 23 masing-masing 6 bersisa 2. Oke, sudah benar harusnya. Oke, gue langsung submit aja jadinya. Biasa kalau misalkan kalian coba submit kode, coba di testing kayak tadi sih, jadi supaya nggak ada wrong answer aja gitu. Oke, udah benar. Lanjut lagi. Pada yang klik menggambar sebuah segitiga yang alasnya berukuran A, tingginya T. Dia ingin menghitung luas segitiga, tetapi dia lupa caranya. Oke, jadi tinggal hitung luas segitiga, dikasih alas sama tinggi. Tetapi nanti kita disuruh output sebuah luasnya. Jadi luasnya dengan bilangan dengan 2 angka di belakang koma. Oke, berarti pakai cout yang gue udah kasih tahu waktu itu. Ada iomanip, tapi karena udah ada bits SDC jadi nggak perlu lagi. Lanjut. Oke, diberikan alas sama tingginya AT, sin A, sin T, T. Nah, berarti kan supaya lebih bagus gini. Jadi saat lo ngelakuin perkalian atau pertambahan atau apapun, misalkan kalau misalkan tadi ini int gitu, terus kalian ngelakuin misalkan ada double ans atau luasnya gitu area, itu sama dengan kan kalau misalkan luas segitiga a kali t per 2 alas kali tinggi dibagi 2. Nah, saat lo ngelakuin ini hasilnya tuh dia bakal jadi bilangan bulat. Kenapa? Karena saat lo ngelakuin ini a sama t-nya itu masih bilangan bulat. Saat bilangan bulat dibagi 2 itu dia bakal hasilnya bilangan bulat juga. Masuk akal dong, karena ini pembagian antara bilangan bulat sama bilangan bulat. Itu dia pasti jadi di floor pembagiannya gitu. Nah, jadi gimana kalau misalkan lu pengen bikin sedemikian sehingga mereka hasilnya tuh bukan bilangan bulat. Lu bisa ngelakuin ini. 1,0 dikali A dikali T. Saat lu ngelakuin 1,0 dikali A dikali T, dia tuh bakal ngejadiin A sama T itu kan dikaliin 1 nih. Dia bakal jadiin mereka semua tipe datanya double. Jadi ini tuh ini sebuah trik lah ibaratnya. Nah, tapi trik kedua yang menurut gue lebih rapi, ya ini langsung jadiin double aja. Saat lu siin misalnya 5 sama 7 ya itu nggak apa-apa karena double itu bisa juga integer gitu loh. Ya anggap aja belakangnya 0 semua koma gitu. Nah, saat lu ngelakuin ini dia bakal nilainya dari awal bakal langsung double nih tipe datanya. Saat dia tipe datanya double dibagi 2 ya udah tetap bakal jadi double karena dia sendiri double. Oke, berarti selanjutnya kan kita bisa cout fix seperti yang gue udah jelasin di slide, set precision 2 gitu. Terus area. Bentar. Oke, coba langsung stop aja. Langsung compile aja. 5
7, 17,50, 5,6, 15,00. Oke, langsung submit lagi. Oke, udah bener. Kita lanjut ke F. Oke, diberikan ada 9 bilangan dalam bentuk matriks 3x3. Disuruh transpose. Jadi dari gini jadi gini. Oke, ini sebenarnya gampang. Nah, sebenarnya gini, kita mau input 9 bilangan. Ini aku hapus. A, B, C, D, E, F, G, H, I. Ada 9 dari A sampai I. Nah, inputnya kayak gini nih, tiga baris begini. Itu gimana cara kita input ya? Nah, sebenarnya saat kalian input, misalkan A, B, C. Nah, kan seperti yang gue bilang, si in itu bakal berhenti antara di spasi atau di enter. Berarti saat lu input A, ada spasi, berarti si in yang A-nya itu udah berhenti. Terus nanti input yang B, si in B, terus selanjutnya ada spasi, berarti si in-nya berhenti di situ. Si in C, C-nya habis itu ada enter. Berarti habis enter gue berhenti lagi, lanjut lagi ke input selanjutnya. Berarti sebenarnya tuh kalian bisa langsung lakukan ini. Terus saya sampai paling akhir. D, E, F, G, H, I. Nah, selanjutnya kita bisa langsung see out. See out-nya tuh ordernya seperti yang ditunjukin di sini. Berarti see out-nya itu sebenarnya tinggal ngikutin aja. Jadi tinggal gini. See out A, spasi D, spasi lagi habis itu G, habis itu enter. See out B, spasi E, spasi H, enter. See out C, spasi F, spasi I, enter. Oke, jadi ini programnya gini doang, udah simple banget. Nggak simple sih, tapi lebih ke arah gampang gitu loh. Tapi ya codingnya nanti nyebelin, ya nggak apa-apa, belajar ngetik. Jadi kenapa ini bisa bekerja ya, karena seperti yang tadi gue bilang, karena si ini itu nge-ignore dia input sampai white space. Oke. Dan si outnya berarti kita tinggal transpose. Sebenarnya ini bukan transpose, cuma output dalam order yang berbeda gitu. Ya udah, kita coba compile. Oke, coba inputnya maling dari sini. Tapi paste itu 47258,369. Oke, udah bener. Langsung submit aja. Cepat. Oke, udah bener. Oke, selesai. Oke, bab yang 3 udah selesai. Kita lanjut ke bab yang 5. Oke, kenapa gua nggak kerjain yang ini? Ini tuh cuma kuis doang, problemnya nggak ada. Jadi gua skip. Kita langsung ke 5. Ada 6 soal, banyak juga. Oke, if then if multi bla 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 banyak. Oke. Let's see. Oke, yang ini diberikan sebuah bilangan bulat n. Disuruh apa? Jika program menerima sebuah bilangan, jika n positif, kita cetak bilangannya. Kalau nggak usah perintah apa-apa. Oke, berarti begini. Berarti 4 positif. Jadi karena 4 positif kita output 4. Negatif 100 tuh bilangan yang tidak positif. Jadi nggak output apa-apa. Oke, berarti kan bilangan positif bilangan yang lebih dari 0. Berarti kalau misalkan bilangannya kurang dari atau sama dengan 0, yaitu tidak positif. Perhatikan bahwa 0 tuh bukan bilangan positif atau bilangan negatif. Jadi ya udah. Coding aja. Oke. Diberikan sebuah bilangan bulat n. Kita input. Nah, kalau misalkan n itu bilangan positif, lebih dari 0, kita mau see out n gitu. Udah enter. Udah gini doang. Ini simple banget. Harusnya udah bener. Coba. Kan tadi 4 sama negatif 100, harusnya nggak output apa-apa. Ya udah bener. Oke. Jadi ini harusnya masuk akal karena gue udah pernah ajarin juga yang if di video sebelumnya. Submit aja supaya cepat. Oke, pada klik meminta membuat program yang menerima sebuah bilangan bulat n. Jika bilangan bulat genap positif, cetak. Kalau enggak, jangan cetak apa-apa. Oke, berarti langsung implementasi aja dengan harusnya mirip banget sama yang tadi. Nah, bedanya
Berarti kan tadi kalau positif dan genap itu output bilangannya sendiri. Oke, berarti if n lebih dari 0 yaitu positif dan n mod 2 sama dengan 0. Ini adalah genap kan, kalau misalkan dia habis dibagi 2. Kita cout sendiri bilangannya. Oke, langsung compile lagi aja karena supaya cepat. Kode sebenarnya bisa pakai ulang kan karena nggak beda jauh gitu. Sorry. Nah, di sini 12, kalau 12 benar, 11 salah. Oke. Kenapa di sini gue bisa langsung kayak gini aja? Soalnya kalau misalkan anggapnya else itu berarti kondisinya kalau misalkan n kurang dari sama dengan 0 atau n-nya itu tuh ganjil gitu. Dan ya sebenarnya kalau kondisi selain ini kan ya gue nggak perlu urusin karena kita cuma nggak perlu output apa gitu kalau misalnya itu terjadi. Berarti gue bisa langsung aja pakai gini. Oke, langsung sampai tadi. Oke, tadi yang B udah bener. Semoga C juga benar. Oke, udah benar. Sekarang kita lanjut. Oke, pada engklek memberikan sebuah bilangan bulat n. Kalau misalnya positif kita output positif. Kalau misalkan bilangan bulatnya negatif kita cetak negatif, dan kalau 0 ya 0 gitu. Oke, ini simple juga. Berarti cara gini. Kalau misalkan int n mau si in n ya if n lebih dari 0 yaitu positif kan. Berarti langsung set aja positif. Enter gitu. Supaya lebih rapi. Nih, oke. Nah, supaya cepat, kita cout enternya di akhir aja karena kita pasti output sesuatu kan. Dan nanti setelah if selesai dia bakal turun lagi ke bawah. Jadi else if n sama dengan 0 itu ya kasus kalau 0 ya 0 gitu. Else, kenapa gue nggak pakai else if? Kayak bisa aja kan else if n kurang dari 0. Nah, bisa sebenarnya sama aja. Cuma kan karena semua kasusnya udah terus dan kasus terakhir itu else, ya udah kita langsung output ya. Cout negatif. Dah, gini. Simple. Oke, 2 positif 0 0 negatif 2 negatif. Oke, udah benar outputnya. Kecuali gue salah ngetik. Negatif positif 0. Oke, udah benar. .cpp. Good. Oke. Pada engklek meminta Anda membuat sebuah program berikut. Program Anda menerima sebuah bilangan bulat n. Jika n merupakan satuan, cetak satuan. Jika n merupakan puluhan, cetak puluhan. Jika n merupakan ratusan, cetak ratusan, dan seterusnya ribuan dan puluh ribuan. Oke, berarti satuan tuh kalau angkanya cuma satu, digitnya gitu ya, cuma satu banyaknya. Ini kalau 5 dan seterusnya. Oke, ini harusnya gampang juga. Tinggal pakai else if sama. Oke, kita cek dulu yang tadi udah C. Oke, udah C. Tutup aja yang udah C. Nah, berarti kan kita cuma perlu cek kayak bilangannya ada berapa banyak ya. Nah, ini pakai if juga sama else if. Berarti gini. Kalau sebuah bilangan itu satuan, berarti itu dia pasti ada di antara n lebih dari sama dengan 1 dan n kurang dari sama dengan 9. Kenapa? Karena ya ini yang digitnya 1. Dan oke, perhatikan kenapa nggak ada 0, karena ini minimal mulai dari 1 n-nya. Dia perhatiannya batasan, kalau misalkan dalam coding itu perhatiin aja batasannya, itu lumayan penting biasanya. Nah, kalau ini terjadi berarti kan kita bisa langsung siap satuan gitu. Nah, berarti selanjutnya kasus kalau yang ini misalnya ini nggak terpenuhi, berarti misalnya kita pengen cek puluhan. Oke, puluhan itu apa? Puluhan tuh kalau n udah lebih dari sama dengan 10 dan n kurang dari sama dengan 99. Iya kan? Karena ya ini digitnya 2. Ya, ini coba bagi kasus segini doang sih, puluhan. Else if n lebih dari sama dengan berapa? 100. Itu karena digitnya udah mulai 3. Itu karena 999. Cout berapa tadi? Ratusan ya. Oke, ratusan. Else if. Nah, selanjutnya kalau misalkan n lebih dari sama dengan 1000 dan n kurang dari sama dengan 99. Ini cout berapa? Ribuan. Else. Nah, selanjutnya itu else kasusnya. Kenapa? Karena ya sebenarnya kasusnya cuma segini doang. Jadi kalau misalnya diperhatiin nih, batasannya cuma dari 1 sampai 99, 999, 9-nya 5 gitu. Karena ya 9-nya 5 itu adalah puluh ribuan. Jadi kasus lain semua yang gue tulis di atas, kita bisa langsung cout 10 ribuan. Oke. Ini dong. Cout enter aja supaya rapi. TPP 4 satuan, puluhan, 123 ribuan, 123 ratusan, 12345 10 ribuan. Oke. Oke, nilai floor dari sebuah bilangan real bla 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 bla. Oke. Jadi ini disuruh
Oke, jadi diberikan sebuah bilangan bulat, bilangan real n ya, jadi bisa koma-komaan. Disuruh output floor dan ceiling dari bilangan tersebut. Oke, gimana cara kita nge-output floor dari sebuah bilangan dan ceiling dari sebuah bilangan? Oke, let's think. Begini. Oke, tadi udah benar. Oke, udah benar. Jadi saat kita pengen nge-floor dan pengen nge-ceiling, itu sebenarnya ada dua hal yang harus dicek. Pertama dulu, kalau misalkan bilangannya itu, misalkan nih bilangannya nih bilangan yang komanya 0 nih. Kan ini pasti, apakah pasti 3 angka di belakang koma? Kita cek memberikan sebuah bilangan real untuk kan floor dan ceiling. Oke, berarti nggak di-specify pasti 3 bilangan, tapi ya anggap aja enggak. Berarti kalau misalkan bilangannya sendiri itu bilangan bulat, perhatikan kalau floor sama ceiling mereka tuh pasti sama. Ya kan, karena misalkan X itu 53. Nah, floor-nya itu ya 53 dan ceilingnya juga 53. Dan sebaliknya kalau misalkan dia bilangan koma-komaan, floor-nya itu sama ceilingnya pasti beda. Yaitu floor-nya itu pasti jadi bilangan itu sendiri dijadiin floor. Sorry, ini pasti kedengarannya aneh. Dan ceilingnya itu pasti jadi bilangan hasil floor-nya di +1 gitu. Oke, berarti misalkan gini. Oke, berarti double ya. Double n. Nah, caranya gimana? Berarti kita mau ngecek dulu n itu bilangan bulat atau bukan. Gimana cara kita cek n itu bilangan bulat atau bukan? Sebenarnya ada cara gampang, cuma ya udah gini aja. Oke. Kita nyatain integer gitu. Oke, gini. Sebelumnya gue mau kasih tahu, misalkan gini. Jadi saat lu ngelakuin ini, lu nyatain sebuah integer, terus lu jadiin nilai integer itu jadi nilai sebuah double. Nilai ini tuh secara otomatis ke floor. Itu pertama. Jadi misalkan 5,3 gue jadiin integer, ya jadi 5 doang gitu. Contohnya gue siap. Nah, misalkan kita input 5,3. Nah, outputnya bakal 5, negatif 4,3, 4,5 lah terserah. Nah, outputnya bakal negatif 4. Seperti yang di sini misalkan. Negatif 256 jadi negatif 257. Sorry, ini berarti coba gue cek lagi. Negatif 4,76 misalkan. Bakal dijadiin kalau negatif floor-nya naik ya berarti. Sorry sebentar. Kalau misalkan negatif floor-nya harusnya oke. Kalau negatif harusnya floor-nya turun. Kalau misalkan positif 5,6 misalkan itu jadi 5. Itu udah benar. Berarti floor-nya itu kalau negatif dibalik. Oke, berarti ada dua kasus sih sebenarnya ini kalau misalkan oke. If n-nya negatif sama n-nya positif. Apakah n-nya bisa 0? Ya kalau 0 sebenarnya nggak apa-apa sih. Oke. Berarti setelah kita cek bilangan bulat dulu ya. Floor sama dengan n gitu. Nah, cara ceknya gimana sebenarnya? Cara ceknya tuh kita bisa langsung gini nih. If n sama dengan floor. Dia tuh bakal bandingin kedua bilangannya. Nah, kalau misalkan n sama dengan floor, itu artinya n-nya sendiri adalah bilangan bulat karena saat dia di floor itu nilainya sama dengan diri sendiri. Dan kasusnya kalau begini, langsung output aja begini kan. N sama n. Karena hasil floor sama ceilingnya pasti sama gitu karena dia bilangan bulat. Selanjutnya, oke, berarti selanjutnya ada dua kasus. If n kurang dari 0, else if n lebih dari 0. Oke. Kalau n kurang dari 0, itu dia bilangan negatif. Dia itu saat dia mau ngecek nih misalkan dia kan kalau negatif kan tadi kan hasil floor-nya diturunin gitu ya. Sedangkan kalau misalkan floor dinyatain jadi integer, itu floor-nya dinaikin kalau misalkan dia negatif nih. Berarti tinggal di min 1 aja kan sebenarnya. Jadi kalau misalkan n kurang dari 0 negatif, berarti kan kalau negatif 4,6 terusnya jadi min 5 sama min 4 kan. Berarti dibalik gitu jadinya. Ini floor min 1. Ini spasi floor spasi enter. Dan sebaliknya kalau misalkan positif, ini udah benar. Kayak misalnya 5,6 floor-nya, ya udah floor-nya 5, berarti floor
spasi float plus 1 gitu. Udah gini doang. Oke. Oke, negatif 257, negatif 256. Nah, misalkan 255 doang, itu jadi 255, 0, 0, 1,1, 1,2. Oke, udah bener. Sampai langsung. Oke, udah bener. Lanjut ke G. Jarak Manhattan. Oke. Jadi jarak Manhattan itu sebenarnya sebuah apa ya, kayak sebuah hal klasik sih dalam komputer, gue nggak tahu di matematika. Tapi jarak Manhattan antara dua titik itu didefinisiin sebagai absolut dari sumbu koordinat x ya sama koordinat y-nya gitu. Jadi ya contohnya misalkan ini, berarti absolut dari atau enggak perbedaan dari koordinat x sama perbedaan dari koordinat y-nya gitu. Jadi misalkan ini x1, oke, inputnya x1 y1 x2 y2. Perbedaan negatif 1 sama 1 itu 2. Berarti 2 ditambah perbedaan negatif 1 sama 1 yang ini. Berarti 2 juga, jadi 4. Jadi sebenarnya problemnya yang di sini tuh cuma cara bikin absolut gimana sih? Cara bikin absolut gimana? Nah, kita berarti tinggal pakai if aja sih sebenarnya kan. Ya, gini. Oke. Ya, hapus dulu. Inputnya ada x1, x2, y1 sorry, x2, y2. Sekian aja semuanya, x1, y1, x2, y2. Misalnya kita nyatain nih sebuah bilangan namanya div x, dimana itu tuh x1 min x2, dan ada div y1 min y2. Nah, ini masuk akal sejauh ini, tapi perbedaannya adalah karena kita mau cari yang absolut, jadi saat ini jadi negatif, nilainya tuh kita harus jadi yang positif lagi. Jadi kita gini nih, if div x kurang dari 0, div x sama dengan negatif div x, dan if div y kurang dari 0, div y sama dengan negatif div y. Oke, udah selesai harusnya. Tinggal out div x plus div y gitu. Enter. Plus ans. Oke, udah 4. Coba contoh lagi, misalkan 1, 10, 25. Berarti kan kalau misalnya ini perbedaannya 1, yang sumbu x-nya sumbu y-nya perbedaannya 5, harusnya outputnya 6. Oke, udah benar. Oke, langsung submit aja abis ini. Output answer CPP. Oke, udah benar semua. Oke, nanti ya berarti ini doang. Semoga gue ngerasa ini kayak lumayan ngebantu gitu ya buat implementasi gitu. Kayak ada banyak hal-hal yang mungkin belum gue pernah kasih tau dalam slide-nya, yang mungkin gue kasih tau di sini. Jadi semoga membantu, dan ya semangat lah ya buat ngerjain yang bab selanjutnya. Tungguin gue video selanjutnya nanti buat bab 6 dan 7 perulangan lanjut sama perulangan. Ini lumayan merepotkan sih sebenarnya. Jadi ya nanti gue bikin videonya. Oke, sekian dan terima kasih semuanya.